datang ke situ, terus kita salaman. Pas begitu masuk, pas begitu mau naik panggung, penonton udah banyak. Hah? Tadinya nggak ada? Nggak ada sama sekali. Itu di kampung saya itu dulu di Sawah Lega kalau nggak salah. Itu tetangga-tetangga bilang bahwa saya itu kaya gara-gara saya punya itu. Ini nadi saya tuh udah nggak ada. Si ini udah udah gitu. Itu sudah dinangisin. Oh udah pada nangis semua. Pas bangun lagi, oh pada seneng tuh. Lah kok pada seneng? Lu tuh udah mati katanya tadi gitu. Ini saya belum cerita di mana-mana. Setiap mau manggung tanggal sekian, oke. Pas begitu jalan, baru mau nyampe ke panggung udah. Langsung kayak keringet. Wah ini sakit, sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistisku Mahadarama. Alhamdulillah, semoga yang lagi sakit biar diangkat penyakitnya sama Allah, disehatin lagi. Yang kurang rezekinya sama Allah dikasih dari penjuru manapun. Dan kali ini kita ada di podcast Ria Puspita Official, beda lokasi. Saya lagi diundang. Mungkin di Indonesia nggak ada yang nggak kenal nih sama beliau nih. Legend lawak, siapa dia? Assalamualaikum Kang Sule. Waalaikumsalam. Masya Allah, terima kasih Kang. Sama-sama. Saya juga terima kasih. Sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Seger Kak. Ya harus segar lah. Betul. Sekarang kan saya makannya melatih biar awet muda. Mau ngalahin saya? Iya. Oke, boleh. Ini mau nggak mau ganti kan profesi saya jadi pelawak, akan jadi spiritualis, nggak mau kan? Enggak lah. Nah, Saya gini aja lah. Oke, baik Kang. Biasanya kan akan suka ketawa, lawak. Nah ini kalau di podcast aku agak serius sedikit. Siap, siap. Boleh? Boleh. Kang Sule di dunia industrial pelawak itu udah terkenal. Tapi kan orang nggak tahu sisi lainnya. Ya. Kang Sule pernah nggak sih ngalamin hal mistis atau horor gitu? Dibilang pernah, tapi masih bertanda tanya itu mistis atau enggak. Dulu di rumah ini nih. Dulu waktu saya punya mobil baru kesayangan lah, Rubicon warna merah. Itu mobil yang aku pengen lah. Sama mobil X-Trail. Itu ada dua mobil itu. Nah sebelum kejadian, satpam saya si Jepang namanya, karena orang kayak orang Jepang kan. Satpam saya si Jepang, terus dia ngasih tahu WhatsApp, Pak saya di ini lihat pocong. Saya nggak percaya. Nggak percaya. Pak, nah itu halusinasi lah. Okay. Nah setelah itu saya lagi ngedit, waktu itu ngedit Sule Channel lah, masih Sule Channel namanya. Terus tiba-tiba si satpam itu masuk ke rumah ngasih tahu kalau di kolong itu udah banyak belatung di dua mobil. Kolong di bawah mobil. Kolong mobil. Dan belatung. Dan bentuknya kayak pocong. Bentuk si belatung itu? Itu saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Dan tapi ini nggak tahu mistis atau enggak. Nah, terus saya telepon abah saya kan subuh itu setelah sholat subuh. Bah, ini di sini ada belatung banyak apa ya? Udah biarin. Udah abah cuman gitu doang. Udah biarin. Itu katanya nggak bisa masuk katanya begitu. Nggak bisa masuk apa? Udah nggak usah tahu kata abah gitu. Ya udah akhirnya saya beresin lah, terus masukin ke tempat air mineral. Masukin terus sama si delep pakai bensin dibakar dan belatungnya nggak mati. Si belatung udah dibakar juga udah dibakar mati? Masih hidup. Okay. Nyampe si belatungnya buah, sampai meleduk tuh si air mineralnya gitu. Itu kejadian berapa tahun yang lalu Kang kira-kira? 2014. 2014. Pas saya datang ke sini. Pertama kali tinggal di sini gitu. Dan anehnya ya kan sebelumnya saya tinggal di Pejaten.
Saya juga nggak tahu, saya nggak mau seuzon sama orang nih. Maksudnya ya udah biarin aja. Di Pejaten pasti orang akan menganggap bahwa ini cerita fiktif atau bohong. Tapi yang saya rasain itu. Di Pejaten itu satu rumah di townhouse yang sekarang dipakai sama kantor IKI. Itu ada beberapa 30 rumah lah. Tapi rumah saya satu-satunya yang semua dari kaca dari sampai atas itu ulet bulu. Di dalam satu komplek hanya rumah Akang Ya, doang. tapi nggak ada pohon. Nggak ada pohon yang gede, Iya, nggak ada apa. yang Tiba-tiba rindang ada ulet ada. bulu itu satu kaca. Ini ketutupan ulet bulu. Ini dari mana? Warna hitam. Hitam. Udah sampai segitu terus dibuangin aja deh. Dibuangin ya. Nggak ngilang kayak di film-film. Enggak. Ya dibuangin aja udah. Diturun-turunin udah. Semuanya dihilangin udah tuh. Itu kejadiannya nggak malam. Siang. Nah pas mau maghrib. Si Delep ada orangnya lah. Bisa ditanya lah. Penjaga saya. Lagi nyapu nih. Lagi nyapu. Pas maghrib banget. Ajan. Terus ke atas yang di rumah tuh si Iyat atau siapa saya lupa lagi. Lep maghrib Pak Mali katanya. Terus tiba-tiba ada kelelawar. Kelelawar itu kan biasanya warnanya hitam ya. Ini putih. Ini putih semi abu-abu. Oke. Datang beg. Terus kalau masih Delap diusir. Terus saya jadi merinding. Diusir, pergi katanya gitu. Dia malah makin kayak melotot. deketin. Kayak melotot. Delap takut, masuklah ke rumah. Itu 2012. Berarti sebelum kejadian rumah di sini. Sebelum ke sini. Pindah ke sini 2014. Belatung itu dan si kelelawar itu ada lagi. Di sini juga. Datang lagi dan ketemunya masih Delap juga. Nah, setelah itu ada ulat bulu tuh si Delap kena penyakit gatal kan. Dia tuh sampai garuknya itu udah nggak pakai tangan. Pakai pisau. Garuknya. Pakai sisir aja udah sakit. Ini Pakai sisir udah nggak kerasa. Udah nggak kerasa. Itu sampai berdarah-darah itu. Semua. Udah. Nah kejadian belatung udahlah itu ya. Udah habis itu terus Lep udah ini kayaknya lu harus diobatin deh. Ini udah ke dokter Mbak. Udah ke dokter masih gitu. Saya minta obat yang paling mahal. Masih gitu. Kayaknya lu harus pulang deh. Dia orang Garut kan. Pulang. Setelah pulang bersih. Dia cerita nggak pas di Garut diapain Kang? Dia nggak cerita begitu panjang. Detil. Tapi dia bilang gini. Ada orang yang iri. Tapi salah nembak. Pasti. Gitu. Kenanya ke dia. Gitu. Apesnya Aku ke sih dia. percaya nggak percaya. Tapi lihat gitu loh Mbak. Udah itu aja. Gitu. Kalau masalah hal-hal goib. Seumur hidup lah ya. Baru lihat yang kayak seperti itu tuh. Di dapur. Ini lagi rame. Banyak orang lah. Ada kru dan yang lain mau makan-makan gitu. Terus tiba-tiba. Ada yang lewat tuh. Yang ngelihat itu saya sama si Dudi, orang Garut juga. Sama Dudi itu berdua. Lewat, kok pendek ya? Kok nggak ada kepalanya? Saya bilang gitu. Terus saya gusek-gusek mata, bener nggak ya? Hilang tuh. Habis itu, Dud, lu lihat orang nggak? Dudi juga lihat. Lu lihatnya apa? Baju merah. Iya, sama gue juga baju merah. Ada kepalanya nggak? Nggak ada. Berarti fix. Terus cari, itu kita halusinasi. Itu kita halusinasi lah. Cari. Di sini siapa tahu si Tini kali pakai baju merah. Tini kan pendek, pas kayak si Tini tuh pendeknya. Lihat Tini pakai baju hitam. Udahlah, nggak banyak cerita akhirnya. Ya saya nyari ustadz lah. Dibersihin semuanya dibersihin dan si yang baju merah itu ternyata sebelum saya melihat itu di sini tuh digangguin. Iya, semua. Semua orang yang tinggal di sini. Yang tinggal di sini, yang udah pada keluar gitu. Oh dilangkahin lah, diapalah. Saya tuh nggak percaya. Gua nggak percaya gua lah. Gua tidur di sono. Saya tidur di situ. Mana nggak ada. Nggak ada terus. Udahlah. Setelah itu kejadian itu saya lihat itu. Mungkin dia memperlihatkan karena saya tidak percaya. Dan ternyata setelah sama ustadz itu dikasih tahu, dia tuh minta tolong. Oh ngeliatin ke saya jin tuh, ini tuh ngeliatin minta tolong. Minta tolong. Jadi berinteraksi lah. Nah katanya dia di pas kolam renang, makanya kolam renang itu saya urugan. Iya. Pas kolam renang itu di posisi itulah dia diperkosa sama 5 orang. Masya Allah. Terus dia itu anak bukan raja tapi gegeden dari Garut, orang terpandang lah gitu.
diperkosa, terus dia takut ketahuan, akhirnya dia dipenggal. Nah, terus dia tuh minta ke saya untuk minta ditahlilin selama 7 hari. Si setan ini. Ya udah, saya kasih duit, suruh tahlil 7 hari 7 malam, habis itu nggak ada ganggu lagi. Tapi di rumah ini tahlilannya? Di sana, Oh, mintanya di sana. Di Garut. Emang ngerepotin banget tuh setan tuh. Kok dia bisa request juga ya? Jauh juga ya. Nah itu makanya gitu. Bisa ke sini maksudnya. Ya saya berpikir begini, oh ya mungkin karena saya orang luar, terus saya tinggal di sini, ya sekalian saya menitipkan dirilah gitu kan sama dia gitu. Ya akhirnya ya setelah itu udah. Nggak ada. Dia nggak datang lagi dan nggak ganggu lagi. Kalau selama ada mamanya Iki tuh mistis banget lah. Gitu. Kalau selama ada almarhum. Anjing saya berapa kali meninggal. Anjing? Meninggal mati. Tapi matinya wajar? Gak wajar semua? Gak wajar. Ada berapa itu Kang? Yang mati itu 2. Dadakan? Iya. Jadi dia nggak ada suara dulu dalam seminggu, terus ini ini nggak bunyi-bunyi kenapa? Oh nggak kangen kali sama gua. Nah aku kan lagi sibuk. Nah setelah itu dia ketemu gonggong. Boh tuh kata gua kangen, gua bilang. Dia gonggongnya yang nyampe. Kayak senang banget. Sampai saya biasanya juga nggak pakai tanah, ini sampai pakai tanah karena jilat-jilat. Kenapa ini dia ya? Oh kangen kali, udah peluk. Terus dia ngeliatin saya terus. Berair Mbak. Oke. Gitu. Aku nangis bilang, sakit nih. Karena kan nggak tahu bahasa binatang. Dia dibawa ke dokter hewan, dibawalah ke dokter hewan. Sehat Mbak. Saat itu sehat. Kata dokter hewannya, Kang Sule anjingnya nggak apa-apa. Ini malah yang bawanya yang sakit katanya gitu. Nah habis itu setelah pelukan gitu saya syuting di atas, dia mati. Beda berapa waktu itu dari Akang bawa ke rumah sakit? Enggak lama. Ke rumah sakit sore, saya syuting jam 7 malam, dia jam 9 malam meninggal. Tapi dikubur di sini juga matinya? Di sini. Kenapa memang dengan almarhum Kang? Enggak tahu. Mistisnya? Ya mungkin suka hal-hal yang seperti itu. Tapi kan Akang orang Sunda nih. Iya. Biasanya orang Sunda kita ada identik dengan penjagaan. Akang sendiri ada penjagaan itu? Enggak ada. Enggak pernah minta? Enggak pernah minta. Udah jaga begini ya lah. Begini aja lah, ada Allah lah. Aja. Kalau misalkan karuhun orang anu ngajaganya, alhamdulillah. Yang enggak mah ya udahlah gitu. Jadi nggak terlalu diribetin lah saya mah hal-hal gitu. Karena keren Kang. Sekarang gini, dua tempat dengan versi yang berbeda. Di Pejaten itu udah satu ulet bulu, bagi saya teror yang udah fantastis. Karena ulet bulu sebanyak itu naruh di mana, bagaimana cara dia ada di situ kan pasti pakai logika. Tapi Akang nggak keserang-serang, masih aman terus. Yaitu makanya bilang salah penempatan, bukan ke dia. Bukan ke anak buah Akang, sebenarnya ke Akang maunya. Iya. Sama ke sini juga, ada belatung, gambar pocong. Mungkin kalau orang-orang yang nggak sekuat Akang punya mental, dia akan cari tahu bahkan depresi, Kang. Itu kan akan. Kalau saya nggak cari tahu, karena saya yakin bahwa semuanya itu yang mengendalikan ya kita ciptaan Allah lah gitu ya. Cuma saya tanya sama bapak saya tuh, si Abah. Bah ini maksudnya apa ya? Udah nggak usah ribut. Kalau orang tua kan gitu, udah nggak usah ribut. Ya. Itu nggak kena. Udah lu mah nggak bakalan kena. Pasti ke orang lain gitu. Ya alhamdulillah kalau gitu. Gitu. Ya lumayan deh gitu. Ya. Kan nggak kena, tapi kasihan juga yang kena. Ya mungkin Abah yang selalu jagain saya itu Abah lah. Alhamdulillah. Ya masih ada orang tua, masih enak ya Kang. Ya. Masih ada yang ngelindungi, masih ada yang doain. Tapi dari keluarga Akang nih ada Aiki, ada Teh Putri, ada Njan. Terus Perdi, sekarang Ajam, dari kelima itu ada yang sensitif Kang? Iki kayaknya. Sensitif? Iya. Saat di rumah Pejaten atau di sini ada kejadian itu tahu Iki? Atau ngerasain gitu? Dia tahu kayaknya, dia ngerasain juga. Cuma kalau diganggu kayaknya enggak ya? Enggak. Anak-anak aman ya? Cuman dia suka cerita, kalau itu kan dia podcast juga dia cerita ketemu anu gitu. Tapi nggak terlalu inilah, karena saya sama anak-anak tuh kalau hal-hal yang kayak seperti itu kita ya udah biasa aja, kita manusia gitu, jangan perlu kita ikut campur kalau kita nggak tahu untuk menanganinya.
Kalau misalnya kerja di sini kan di rumah udah biasa ya Kang sama penghuni di rumah. Udah kenalan, pernah nggak Kang punya kejadian off air atau on air di luar itu ada kejadiannya mistis padahal lagi ngelawak gitu? Pernah. Pernah di daerah mana Kang? Tapi kayaknya daerahnya jangan disebutin lah ya. Jadi di suatu tempat, ini ke gunung. Di gunung itu nggak ada rumah, nggak kelihatan. Ini main siapa yang nonton, saya bilang. Yang ada itu cuman kuburan, itu juga keramat, kuburan keramat. Terus di situ juga ada pendopo yang penghuninya itu orang yang apa ya disebutnya ya? Kuncen gitu? Ya kayak kuncen gitu. Nah itu tuh waktu itu acara kayak ritual apalah gitu ya. Apa ya kayak misalkan yang aku lupa lagi lah itu. Pokoknya yang penting aku diajak sama temen main ke situ bareng Mang Anton. Udah main lah. Datang ke situ terus kita salaman. Pas begitu masuk, pas begitu mau naik panggung penonton udah banyak. Hah? Tadinya nggak ada? Nggak ada sama sekali. Dan itu mau ngelawak? Ngelawak. Nah posisi saya ngelawak tuh kok nggak nyaman ya. Ini banyak penonton tapi kok nggak lucu ya. Maksudnya yang ketawa tuh yang pribumi yang di depan doang itu. Tapi saya nggak terlalu fokus sama mereka, ya udahlah biarin aja gitu. Udah kita sudahi, pas begitu sudahi saya turun, mungkin ada 4-5 langkah lah. Saya lihat lagi sudah nggak ada. Sepi lagi? Sepi lagi. Itu Akang sendiri pas ngelawak atau ada teman-temannya? Oh ada teman-temannya. Kok cepet banget ya perginya ya? Tanyalah sama si kuncen itu. Tadi saya begini, terus pas pulang kok cepet banget? Apa-apa, biasa aja. Saya takut tapi Pak, enggak apa-apa udah biasa. Tapi kok pulangnya cepat banget. Ya emang orang-orang di sini memang jalannya pada cepat. Katanya. Oh ya udah. Gila, itu berarti setan butuh hiburan. Kan? Tapi aku sempat ngelihat gitu, ada yang bengong, terus ada yang pucet gitu. Aku pikir ya mungkin dia sakit maksain atau apa gitu ya. Ya pikiran otak kiri otak kanan sudah jalan gitu. Nah setelah itu pulangnya lagi, yang anehnya lagi nih, aneh banget. Turun gunung, terus tiba-tiba ada orang yang mau ikut. Ngambil? Manusia, enggak manusia. Oh keren setan. Dan dia tahu saya, Kang. Ada yang mau ikut, katanya. Tapi bukan dia. Siapa mau ikut? Ayo aja, dia bilang. Saya pikir kan nggak ada kendaraan gitu, dia mau kemana? Nggak mau ikut sama Kang katanya. Ntar turun sendiri dia. Oh oke. Bukain sama dia pintunya. Kan saya bingung. Bapak yang masuk. Enggak, ini udah masuk katanya. Gila lu bilang. Bapak gila ya. Jalan Kang. Mudun. Pas begitu tanjakan. Gak naik Mbak. Itu mobil baru. Get Hyundai. Gak naik. Digas juga gak bisa. Akhirnya usaha untuk naik. Terus kita paksain terus. Kok nggak naik ya ini? Gimana ini kita nggak pulang-pulang? Nah setelah kata itu kita nggak pulang-pulang, itu maju terus jalan datar berat. Saya nggak percaya dong. Lu mah terlalu berlebihan lah. Turun, gue yang bawa. Ngempos Mbak. Udah begitu. Nah saya inget tadi tuh bilang, Kang nanti kalau pas turun buka aja pintunya kalau pas nyampe rumah gitu. Saya kan kayak orang gila ya. Pas begitu nyampe rumah bukain. Akhirnya saya silakan. Saya bilang kayak orang gila itu silakan. Udah ya tutup. Gitu. Ada rasa nggak Kang? Di dalam mobil itu hawanya? Saat dia mempersilahkan. Merinding aja mungkin suasananya karena gelap, serem, malam gitu. Jadinya ya merinding aja. Nah pas merinding banget tuh ya pas nggak maju terus saya ingat ada yang ikut. Nah ini siapa kan gitu. Nah katanya ini terus saya tanya sama yang di sana, kuncen yang di sana itu. Jadi itu tuh piaraannya kakek saya. Namanya si Kumpai. Namanya si Kumpai. Macan. Oke. Gitu. Ya udahlah. Udah bisa saya udah nggak mikirin hal-hal kayak gitu, ya udah biasa aja. Cuma kalau lagi yang di rumah itu sering orang
yang ngelihat jagain rumah. Penjagaan dia. Mungkin, ya aku juga nggak tahu. Ya biasa aja lah gitu. Cuman kan aneh. Nah pas besoknya langsung ke Jakarta syuting tuh. Mati tuh si mobil baru masa mati. Get Hyundai lagi. Mati, dibuka ininya, si tutup karburatornya. Puff, wow ke atas. Itu kan kenceng ada deratnya. Untung gak ada korban. Iya. Gak ada yang kena muka atau untungnya, mata. itu saya di pinggir kan waktu itu. Gitu. Terus tapi ganti semuanya akhirnya. Ya akhirnya telepon bengkel lah. Gitu. Akhirnya dibenerin ya udah jalan biasa aja. Gitu. Man dari situ banyaklah kejadian-kejadian gitu. Kayak tiba-tiba lagi ngopi terus gelas pecah lah gitu. Panas mungkin gitu. Jadi tersugesti gitu. Tapi Kang Sule itu termasuk positive thinking loh. Ya aku selalu positif, Mbak. Jarang ada orang yang gitu, Kang. Ngapain sebenarnya? Kayak ya silakan ada yang mau masuk gitu. Tuh pikir, sambil bercanda aja, Mbak. Nah, karena pelawak. Oke, itu bawaannya enak. Kalau yang lain ya jiper lah, Kang. Terus saya lagi ngebayangin malah dari tadi nggak hilang di bayangan saya. Lu orang lawak nih. Tapi gak ada yang nonton, seakan-akan banyak. Ternyata setan butuh hiburan, Kang. Mungkin ya. Dia kangen, pengen ngeliatnya di TV doang. Iya, tapi memang kalau di situ tuh, kenapa dia membuat sebuah hiburan yang mungkin untuk itu. Menghibur penghuni-penghuni mungkin di dunia goib mungkin ya, tapi saya nggak tahu lebih Ya, jelas. tapi nggak ngelawak juga kayaknya, kan garing jadinya. Cuma kalau Akang nih setelah pulang kejadian ya karburator dan lain-lain, ngerasa nggak kalau dia masih nemenin Akang? Si Kumpai ini. Aku tetap positif ya, tetap nggak ada lah. Tetap nggak ada lah. Kalau misalkan lu mau jagain gua ya syukurlah alhamdulillah. Cuman gua nggak mau masuk ke dimensi lu gitu. Karena berbeda lah. Ya lu mau nggak mau lu jin gitu. Maksudnya tidak mau terlalu larut untuk wah tersugesti gitu loh kan. Karena ya kalau sudah tersugesti ya celaka lah gitu. Berarti nanti kalau Akang ikut saya penelusuran, Akang sambil jalan Akang gini kan. Gitu. Kalau ditanya itu disuruhnya gitu. Punya macan. Itu kan disuruhnya iya, gitu, pasti Mbak. begitu. Itu karena disuruhnya dia gitu. minta musel-musel. Ya kan orang gila, Mbak. Ya enggak. Bahkan saya kalau memang lu ada kumpai, kan namanya si kumpai. Ya kan kumpai kalau memang lu ada lu liatin sama gua bilang. Lah gua mau suruh ngusapin lu, gua ngusapinnya di mana? Gua bilang gua enggak ngeliat, liatin lah. Enggak pernah ngeliatin, Mbak. Malah orang lain yang terus ngeliatin. Pejaten. Itu kan sebelum api ya, sebelum 2005. Pejaten, Pak saya lihat ini Pak, dia turun dari tangga, gede banget. Gitu. Mana, gue kok nggak bisa ngelihat, gue bilang, gue pengen banget ngelihat, mau kenal ya kenal aja lah gitu biasa. Enggak, itu di kampung saya itu dulu di Sawah Lega kalau nggak salah. Itu tetangga-tetangga bilang bahwa saya itu kaya gara-gara saya punya itu. Karena orang yang mungkin mempunyai indera keenam itu dia ngelihat kalau dia tuh keliling rumah aja. Gitu. Cuman ya walau alam aku nggak tahu karena cuma mereka yang ngelihat. Kalau saya nggak ngelihat. Sama sekali belum pernah. Sama sekali. Mungkin kalau ngelihat juga pingsan kali dia mobil juga ada Kang gedenya. Mungkin. Cuman kalau kayak ngerasa gini pernah. Tapi dulu waktu kos ya maksudnya waktu kos glosor aja gitu ngerasain kulitnya, bulunya, bulunya. Gitu. Saya ngomong gini, aduh besok jam 6 ya siapa yang bangunin ya. Oke, gitu. Jam 6 siapa yang bangunin ya? Bijeng siangan mulu. Harus bangunin, syuting iklan. Udah bang. Habis itu bleser pas jam 6. Tepat jam 6. Ngerasa aja. Tapi mimpi tapi nggak ada wujudnya. Cuman di kaki saya tuh gleser gitu. Bulunya. Bangun tuh saya. Tadi apa ya? Udah nggak hero pergi. Berarti bener kayak yang pertama kali datang ke sini saya Kang. Oh gitu. Saya dengan suami cuma bilang, kan kita ada sedikit cicet di luar. Akang bilang Abah, punya bapaknya meren. Saya cuma bilang gitu. Tapi memang muter dan setiap orang datang ke sini matanya beda. Seperti tajam buat ya kalau kita kan ancang-ancang kuda-kuda nih was-was. Namanya orang baru datang apalagi orang kan satu dengan yang lainnya punya energi beda-beda Kang. Ada yang niat datang untuk ya beneran dia mau kerja, emang bener datang untuk niat bener. Ada orang yang enggak.
datang ya cuma ya ada sesuatu lah hal namanya manusia, kesempatan pasti kan ada. Itu dia untuk ngeliatin yang mana yang buat benar, mana orang yang nggak benar. Cukup memang penjagaannya cukup kuat, energinya kuat. Tapi nggak sembarangan untuk bisa ngelihat dan nyentuh. Ya, saya juga kata orang yang tahu gitu. Cuman memang emak juga cerita, nenek saya juga cerita bahwa Aki ya namanya Aki Andi itu kalau jaga tuh dia ada yang nemenin, namanya si Kumpai. Nah itu mungkin ya saya juga nggak tahu, cuman saya tidak terlalu larut-larut lah gitu. Ya, kalau Akang di dunianya di kampung, Akang udah kayak Kabayan Kang. Orang mau kebo ya kan, ini mau langsung macan. Terus setiap jalan kan keren ya. Kayak di TV-TV zaman dulu tuh gini. Saya gitu. selalu tahayul kayak begitulah. Loh, emang kakek lu kayak begitu? Enggak lah, nggak mau larut ke situlah gitu. Pokoknya mah kalau memang ya kakek turunan karuhun ya mau jaga ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah lah dengan seperti itu mungkin ya banyak orang yang mau nyerang saya secara goib ya alhamdulillah saya masih selamat sampai saat ini. Pilihannya cuma dua Kang. Persaingan secara sehat dia nggak bisa. Akhirnya secara tidak sehat yang tidak bisa menyentuh. Karena kalau secaranya mukul, bersentuhan langsung sama Kang kan sekarang kita punya pidana. Tapi kalau yang nggak kelihatan, kita mau nuduh siapa nggak bisa. Betul. Ya salah kita malahan adanya. Itulah kelebihan Akang. Orang lain hanya melihat dari sisi bahagianya. Orang nggak tahu perjuangannya itu seperti apa. Lika-likunya seperti apa. Mereka mau nembak dari kanan kiri Kang. Bukan cuma karuhun. Allah pun baik. Itu yang ngejaga sampai sekarang. Ya saya itu sih satu ya Allah lah. Artinya walaupun si Kumpai dan Elia itu jin ciptaan Allah semuanya. Aku serahkan sama Allah lah. Nggak kayak seperti orang-orang. Wah aku teliti tanya sama orang ini. Nantinya dibohongin. Tanya ini nanti bohong. Oh kamu tuh gini. Yang udah-udah juga ya begitulah. Begitu terus. Iya habis duit dan yang lain-lain gitu. Makanya ya udah. Percaya udah. Karena Tuhan menciptakan jin dan manusia. Udah jangan terlalu dalam lah. Gitu. Tapi ada yang jorokin. Oh lu tuh ini yang jaga lu gini. Bodo amat lah. Gitu. Jangan Kang. Kalau Akang terlalu percaya. Nanti udah gak jadi pelawak lagi Kang. Spiritualis Kang Sule. Saya bingung mau duduk barengnya. Akang diem aja malah ngalahin Nimba cuma begini-gini. Gitu doang. Tapi bener Akang tuh pesonanya beda kalau untuk di dunia hal mistis. Karena ternyata dibalik suka ketawanya Akang itu punya nyimpen itu. Kan jarang aku nggak tahu yang punya. Aku nggak tahu. Orang-orang bilang kayak seperti itu, cuman aku nggak tahu. Aku tidak punya apa-apa. Aku nggak tahu apa-apa. Nggak ada hal yang misalkan aku pelajari tentang mistis itu enggak. Ya udah. Ngalir begitu aja. Iya. Aku cuman gini aja. Ya mungkin itu kasih sayang karuhun lah. Kasih sayang sama saya lah. Gitu. Oke Kang. Siap. Ternyata ada juga pengalaman yang mistisnya. Ada banyak. Nggak cuma ketawa-tawa mulu. Ada satu lagi ya, mau denger nggak? Boleh dong. CCTV nih. CCTV di rumah sini? Ini, gerbang nih. Jadi ada kayak tongkat panjang gitu. Cuman kayak naik kuda tuh. Dak dok gitu lah. Cuman suaranya nggak ada. Wah ini cahaya lampu kayaknya nih. Diliatin terus. Nah si bentuk tongkatnya itu sama dengan tongkat yang teman saya punya. Jadi Akang punya teman, dia jadi punya bambu, bolong gitu. Dan itu di CCTV juga kelihatannya seperti itu. Nyata? Cuma kayak jalan sendiri gitu? Iya kayak jalan sendiri. Cuman kadang-kadang ada sinarnya, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang hilang. Gitu. Terus Akang nanya enggak? Aku nanya. Ini apa? Wah ini katanya. Ini yang mau bawa kabar ke situ. Mau apa? Mau nyerang ke rumah. Tapi dia balik lagi. Balik lagi. Siapa yang jagain? Katanya. Adalah pokoknya gitu. Banyak banget Mbak kalau kayak gitu. Cuma untungnya saya itu tidak terlalu mendalam dan tidak terlalu percaya hal itu. Karena saya punya Tuhan. Toh itu misalkan ada skenario itu ya sudah gitu. Kita mah cuma menyaksikan saja lah. Karena ya kayak almarhumah Mama Iki ya memang ke situ. Oh terlalu mendalami untuk hal itu. Betul. Gitu.
Dan itu dari memang sebelum kenal Akang atau pas sudah nikah? Sudah, pas sudah nikah. Berarti dari sudah menikah sampai selesai. Dia mempelajari apapun gitu. Ya mungkin beda lah, perempuan kan lemah. Gitu. Jadinya kalau ada yang, kamu tuh begini, ini kamu tuh bisa gini, ini kamu udah akhirnya dipelajari. Nah mungkin itu salah satunya yang membuat ya kita ada bentrokan. Tapi keren loh, CCTV-nya datang tongkat, masa kelihatan di CCTV? Kelihatan ada Mbak. Kalau ledakan pernah denger Kang? Kaca. Ini di sini. Ruangan ini tuh kaca tebal. Ini tuh kaca tebal kalau nggak salah. Iya ya, bener ya. Bener ini. Ini pintu kan. Nah sebelah sini kaca, itu ada WC. Ini kaca tebal Mbak. Meledak. Pecah langsung. Pecah. Mahal itu kaca. Pas dilihat cek, ya pecah aja. Nggak ada kenapa-napanya. Nggak gitu. ada, cuman pecah aja. Ya saya selalu positif. Wah panas, apa gitu. Oh ini karena ini. Terus tanya lagi, oh itu lagi perang katanya. Tayul saya bilang gitu. Oh ini ada naga terbang ngelawan si kumpai mungkin. Ya nggak tahu lah. Tapi aneh-aneh aja ya. Ini seru, kenapa orang yang dapetin hal kayak gitu, mungkin ini di luar Kang Sule ya, udah parno pasti Kang, panik. Dan saya yang selalu ketawa, kenapa kalau lagi kayak gitu panik, itu kan langsung masuk ke mindset kita, masuk ke otak, itu kan energi Kang, bukan bentuk mereka itu. Jadilah timbul dia ngerasa disantet di teluk guna. Kalau saya apa ya, sering ya, kalau misalkan kayak di rumah gitu, terus kayak di satu kamar tuh, kayak orang yang banyak ngobrol, gitu. Terus orang berisik. Kayak berisik dia ngobrol. Berisik. Tengah malam tuh. Kamar Perdi kan. Saya buka kosong kan. Pada ribut loh. Tutupin udah. Masuk lagi. Gitu aja udah sekarang. Jadi saya juga kadang-kadang kalau di kamar tuh merasa ada orang terus. Ya nemenin. Mungkin ya kan. Sama ajak ngobrol aja udah. Siapa lu? Bilang. Gak bakalan takut gue mah. Karena kalau sekarang kan kalau Akang ditemenin pas. Iya. Duda nih gitu kalau kata setan. Mending kalau cewek. Kalau cowok, homreng kita. Lumayan kan kata dia. Ada yang baru nih gitu. Tapi benar Akang nih di rumah gede ini kan nggak semua orang juga berani ya Kang. Untungnya di rumah Akang rame. Ya tapi banyak juga yang, gue nih ada orang baru misalkan. Wah gue ke kamar itu gue takut katanya. Serem nggak tahu kenapa. Nah biasa-biasa. Tapi datang ke sini nggak kayak orang-orang bilang, nggak nakutin sih sebenarnya. Iya enggak. Cuman kalau misalkan udah seharian gitu kan, kayak temen misalkan mau main ke sini, misalkan udah tidurnya di sini deh. Kan ada kamar satu tuh yang kosong gitu. Dia nggak berani di kamar situ. Baru udah buka ini aja udah enggak. Gitu. Mungkin posisinya juga yang begitu aja takut. Gitu tuh. Emang setan kadang-kadang nakutin orang yang takut kan. Iseng ya, kadang-kadang iseng. Pasti buat cuma itu hawa loh Kang, itu cuma hawa aja. Coba nyuruhnya saya nginep sama suami saya. Lumayan Kang. Gak ke hotel jadinya di sini. Pengen coba kalau di rumah-rumah orang gedong nih yang gede rumahnya. Emang bener serem? Enggak, karena hawa aja Kang. Mereka nempatin satu ruangan yang kosong. Apalagi Akang tahu kamar itu nggak pernah ditempatin. Ya, saya selalu gitu lah pikiran. Mereka ngerasanya ya udah itu rumahnya dia. Berarti tapi akhir-akhir ini udah aman ya. Udah aman lah. Cuma kalau kayak di kamar gitu ya biasa kadang suka secara bayangan ya. Ini ada di sana. Atau ada gitu. Kadang takut, kadang biasa, kadang enggak ya udah. Gitu. Pernah ada rasa takut Akang? Pernah lah, pernah. Ini tidur susah banget tidur. Wah bayanginnya yang serem-serem aja, bener serem-serem aja. Perasaan tuh ada dia tuh di situ tuh. Sampai saya duduk minum air putih banyak gitu. Baru bisa tidur sampai subuh gitu. Baru pas subuhnya pasti orang-orang tuh kalau dia berani untuk tidur ya subuh. Iya. Coba kalau kita sama Kang, saya pun kalau orang datang ke tempat saya, kalau yang saya lihat nggak ada penyakitnya itu yang saya sewot. Dia nggak kenapa-napa Kang. Sampai dia ngomong, saya udah ke dukun ini, teh katanya saya enggak. Lu mah seneng, gue bilang enggak ada. Berarti sembuh, berarti enggak ada apa-apa. Enggak Kang. Tapi nih aku mau tanya ya, ini yang aku rasain ya. Jadi kalau misalkan orang datang gitu ya, dengan tujuan baik atau tidak misalkan. Dan saya tuh tidak mempelajari hal itu sama sekali. Tiba-tiba kuping saya tuh gini,
gitu ya. Interaksi lah sama dia. Terus ujungnya dia nipu. Itu apa tuh? Itu saya nggak tahu. Kan dibilang orang yang datang baik tujuannya sama buruk, cuma bedanya Akang nggak ngerasain dia ada untuk nemenin Akang. Jadi tuh by feel langsung dilempar ke Akang. Itu tuh kalau kita bilang sinyalnya untuk Akang biar lu tahu itu penipu. Iya, itu kadang saya tuh gitu. Kemarin aja nih siapa supir si Apep tuh. Dia. Jadi dia ini apa? Tekor. Saya kasih tahu kan. Dalam hati saya tuh pikir, kasih tahu Pep itu tekor, hati-hati. Nah terus tiba-tiba pikiran saya tuh berbicara bahwa nanti ada mobil di atas, terus tiba-tiba mobil gini lu bisa celaka. Dalam pikiran saya. Tapi saya diem. Itu kejadian. Kecelakaan. Enggak, celakanya enggak untungnya. Mobil di sana truk. Apa yang dibayangin di pikiran saya ada. Itu apa tuh? Sebenarnya kalau Akang mau mempelajarinya bisa. Ya nggak mau. Untungnya Saya nggak mau. Nah saya. kalau saya dulu karena seperti Akang nggak mau, tergiur mau, akhirnya niat mau, saya pelajarin jadi begini. Jadi tahu. Kayak contoh di jalan kalau Akang kan nggak diucapin. Kalau saya emang ngomong. Saya buka jendela, saya bakar rokok, saya ngomong saat yang nyupir siapa, mau asisten saya kah atau suami saya kasih tahu. Pokoknya jalan ini pelan terus ngambil kanan. Saat itu kejadian dari Cirebon ke Semarang. Ngambil kanan aja ya, karena suami saya kan ngambil kanan pelan. Jangan ngebut, jangan nyalip di kanan pelan. Ternyata benar dari belakang itu truk oleng. Dan untungnya kita di kanan jadi dia ngebantingnya ke kiri. Pas ke kanan kita udah ngambil ke kiri. Itu oleng dia. Kalau seandainya kita masih di kiri saat itu di tengah-tengah habis kita duluan. Tapi kadang-kadang kalau pikiran saya ada yang ngasih tahu atau apa itu kadang ini apa gelisah Mbak saya. Aduh, bener gak ya? Takut kejadian karena beberapa kali bener. Kejadian. Dan Akang ditipu orang aja kalau Akang nggak dengerin hati Akang sama telinga Akang. Iya. Beneran kejadian baru nyesel. Iya emang begitu Mbak. Sebenarnya dia jagainnya tuh full loh Kang ke Akang. Kita nggak bisa. Ya. Jadi gini, kita nggak bisa bohongin kalau orang tua kita itu ngedoainnya yang benar-benar dalam untuk anak. Abah kenapa tidak pernah kasih kisi-kisi ke Akang biar Akang nggak mau mikirin. Akang udah banyak pikiran, udah banyak nih yang dipikirin. Itu udah nggak usah dipikirin. Tapi yang ngejagain kita karena nggak kelihatan, dia tulus, dia murni. Udah gimana caranya dikasih notis. Sekarang anjing aja nggonggong, jilat gini, kita nggak ngerti bahasa anjing. Ya. Apalagi ini yang nggak kelihatan sama sekali. Kayak gini nih Mbak, saksinya tuh Mang Anton lah. Harusnya ada Mang Antonnya. Karena kalau saya ngomong sendiri kan bisa bohong lah ya. Cuma kadang omongan saya tuh gini. Misalkan dulu saya punya Porsche, mobil Porsche. Berangkat lah ya. Berangkat. Terus saya bilang, sebelum berangkat tuh saya bilang, nanti istirahatlah lu seminggu ya gitu. Nanti lu istirahat seminggu. Nah, gue mau pakai mobil ini nih. Ngobrol tuh sama si mobilnya tuh. Udah pas begitu kerja, pas pulang, ini mobil, saya bawa mobil saya kan nyetir, Mang Anton di pinggir nih. Ini mobil saya nyalip ke sini, ini mobil. Jadi mobil saya gini, minggir gini, maju terus sampai gini mobil, bak. Udah nyampe rumah, bannya hancur. Akhirnya. Pas seminggu, beresnya juga seminggu. Akhirnya dia istirahat beneran seminggu. Benar. Gitu. Itulah si pahit lidah. Baik atau Akang. Tapi saya tuh jadinya, ini apa gitu maksudnya, udahlah gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya nih, lu mau berangkat kemana gitu, jangan. Jadi bisa nggak jadi Mbak, gitu loh. Karena itu ada interaksi kayaknya nggak kayaknya jalan gitu. Ini pasti ada ini nih Mas, takut ini nih gitu. Udahlah. Tapi akhirnya ya saya biasakan untuk tidak mendengarkan apapun. Pikiran saya ya udah pikiran normal orang lah gitu. Tapi kan ada bukan perumpamaan. Kalau misalnya kita ikutin kata hati itu paling benar. Ya. Nah, mereka itu nggak bisa ngobrol langsung. Mata kita nggak bisa ngelihat. Tapi pakai mata hati. Makanya untuk spill mereka seperti apa,
kita ngaca sama diri kita, Kang. Kalau kitanya emang berkelakuan baik, ya tabur tuai untuk dia akan ngejaga kita benar-benar baik. Karena Akang di sini kasih rezeki buat banyak orang untuk makan, untuk kehidupan. Itu juga untuk mereka juga makan. Bukan cuma bahasa kita sedekah, Kang. Keberkahan itu kan karena nasi aja dimakan orang itu berkah. Itu timbul hidup untuk ngejagain Akang. Karena banyak orang di sini yang doain Akang ibaratnya gini, kalau Akang kenapa-napa, Akang sakit, kan mereka nggak kerja, pongkolnya Akang. Nah kalau Akang nggak syuting, ya mereka mau ngapain, kan bahasanya begitu. Dia ngejagain baik dari material, moral, sampai ke non medis, ibaratnya goib-goib itu dia jagain. Kecuali satu, medis dia nggak bisa. Kan nggak mungkin tiba-tiba ini ada di kuping berdiri sendiri terus Akang diperiksain sama setan, kan nggak mungkin. Jadi dia cuma ngejagain benar-benar ada depan kecelakaan Akang, tapi mulut Akang sih pahit lidah, hati-hati. Dulu pernah gini Mbak, saya di Al-Islam kalau nggak salah ya, saya dirawat di Al-Islam. Terus katanya, karena saya kan nggak sadar, ini nadi saya tuh udah nggak ada, si ini udah gitu. Itu sudah dinangisin, udah pada nangis semua. Itu saya berasa bahwa saya tidur itu sebentar banget. Pas bangun lagi, pada seneng tuh. Lah, kok pada seneng? Lu tuh udah mati katanya tadi gitu. Wah, yang bener. Mamanya Iki tuh waktu itu. Itu udah berapa lama? Udah dinangisin itu. Itu dari pagi sampai tengah malam. Masya Allah. Dari pagi sampai teman. Pagi itu masih biasa, masih ada. Masih ada lah. Sore, nah pas jam habis maghrib. Nggak ada. Habis maghrib katanya kan saya mah nggak sadar. Katanya udah panik semua, udah dinangisin. Tapi saya tuh posisi tuh saya lihat mereka yang nangisin itu kayak mimpi gitu, kayak mimpinya nangisin saya tuh. Kenapa? Nah gue kenapa ya gue bilang. Lah jangan-jangan gue mati gitu lah ya. Ya udah saya biasa aja karena nggak bisa berinteraksi, nggak bisa gerak, ya udah gini aja. Tapi merem, tapi di pikiran tuh ya mereka nangisin gitu. Habis itu, wow kalau udah di pompa-pompa gitu, baru tuh saya sadar tuh pas dokter yang udah pompa dada saya, bangun, udah pada seneng, hidup lagi. Wah mati surinya untung sebentar. 2000 berapa ya itu ya? 2008 Pak. Itu sempat mati suri juga. 2008. Nah kalau 2012 apa 2000 pas mistis banget tuh 2012 itu di rumah sakit yang ada di Bandung, saya lupa lagi namanya. Itu perut saya tuh Mbak kayak ditusuk-tusuk. Wah, ditusuk-tusuk perih sakit. Saya pengen ke radiologi, saya bilang. Iya. Saya mau dicek ronsen semuanya. Saya mau dironsen semuanya. Dan itu ini kena baju aja nih. Sakitnya minta ampun. Kayak gimana sih orang ditusuk gitu. Iya kayak ada jarumnya di dalamnya. Itu paham. Itu gimana? Udah sakit. Udah masukin radiologi, terus keluarin lagi, nggak ada. Sehat dan nihil. Nah, terus dokternya pas terakhir mau pulang, Kang Sule ini penyakitnya apa ya? Saya bingung ya diagnosanya katanya. Udah gejala tipes aja ya katanya. Ya udah terserah dokter aja. Kok dokternya nanya sama Kang Sule ya? Iya. Sampai nanya. Iya. Ya nggak kelacak lah bahasanya. Iya nggak kelacak. Oh berarti ini bukan non medis. Nah kalau mamanya Iki kan wah mistis kan kalau dia wah ini pasti bla bla bla. Udah biarin, nggak apa-apa ini gue sakit kali ini. Lagi lemah. Nah itu sembuhnya gimana itu Kang? Sendiri Mbak. Lepas iya, pakai kelapa hijau. Iya benar. Kelapa hijau, udah tuh. Dan itu sering, kejadian itu sering. Saya tuh setiap mau manggung nih Mbak. Ini saya belum cerita di mana-mana. Setiap mau manggung nih, tanggal sekian di Ciamis. Oke. Pas begitu jalan, baru mau nyampe ke panggung udah. Langsung kayak keringet. Wah ini sakit. Sakit. Itu ngelawak saya posisi sakit. Itu berapa panggung tuh, Kerawang, Ciamis tuh sakit. Beres manggung tuh masih gemeteran, masih panas dingin, masih meriang, wah macam-macam. Nyampe mau masuk tuh nyampe tendang pintu, masuk langsung pengen kerukuban. Kerukuban gitu.
dulu itu tahun 12 sampai 14 2005 enggak 2005 sampai 2008 lah. 3 tahun. 3 tahun. Habis itu udah mah kelapa hijau. Udah diobatin sama siapapun mah Ustadz mah ini juga enggak tahu kenapa. Tetap itu orang iri katanya. Enggak. Gua nggak mau suudzon, udah. Ini mah guanya aja yang lemah gitu. Tapi kalau setiap manggung atau setiap manggung biasa-biasa mah enggak, Pak. Kalau mau naik panggung aja. Nih naik panggung 1 hari, 2 hari masih gitu meriang, ada tinggal sisa-sisanya. Habis itu udah sehat lagi. Ada jadwal lagi nih. Begitu lagi. Ada jadwal begitu lagi. Ada jadwal begitu lagi. Ada jadwal begitu lagi. Panik nggak tuh? Ya iyalah. Kalau setiap manggung, tapi di atas mah ya dan tetap itu melawak. Di atas tetap melawak. Saya tahan sekuat saya gitu. Jadinya itu setiap habis maghrib. Selalu tank. Selalu tank habis maghrib. Azan, sholat aja saya udah nggak kuat, Pak. Gitu. Udah tank itu. Selama 3 tahun selama manggung syuting gitu. 2008 setelah 2008 tuh OPJ, setelah OPJ udah tuh hilang tuh ada. Mulai dia tidak pernah. Ya, saya positifnya ya udah obat ini ujian saya. Bisa nggak saya nahan kuat ini, saya tidak suudzon sama orang gitu. Akhirnya ya digantilah sama Allah gitu rezeki. Karena kan wah bisa-bisan tuh Mbak. Ya namanya sakit, berbuat kanan kiri. Bayar ustadz, bayar orang pintar, duit habis tuh. Posisi dulu kan masih ya biasa-biasa aja lah. Berarti pas di OPJ itu menandakan sudah selesainya. Sudah selesai. Awal OPJ. Ya alhamdulillah, beres lah udah di situ tuh. Nah, baru datang lagi 2012. Gitu. Tapi Sule ini salah satu gambaran benar-benar nyata kalau orang nanya bagaimana caranya biar terhindar atau terlepas dari dunia ilmu hitam, sihir, ya ini Kang Sule nyatanya. Jadi kan saya selalunya ngoceh. Positive thinking gini segala macam. Saya udah ini pembuktiannya Kang Sule. Ya. Karena kalau sekarang saya malah nggak mau banyak orang yang sakit. Saya maunya semua orang sembuh. Cuma pengalaman aja, cukup punya pengalaman. Jangan ngerasain yang terus-terusan. Karena Kang, kalau orang sudah memasuki dimensinya, dia ngerasa dirinya dia 100 bahkan 1000% kena sihir. Kita mau ngomong apa aja juga capek Kang. Dia datang, kita bilang udah sembuh pun gak akan terima. Maunya dibilang sakit karena yang tahu kan sudah halusinasinya dia. Udah terlalu ngedalem, kayak bahasanya ngejarem ke badan. Kayak Akang sakit selama 3 tahun. Kan gak enak. Ya belum tentu orang lain juga percaya apa ini sakit medis atau non medis. Nah kalau orang lain belum tentu bisa selepas. Kalau Akang 3 tahun lepas. Ada yang sampai 10-15 tahun. Tapi kalau siang celtit itu masih ada, cuman tipis-tipis lah. Tipis-tipis. Nggak lapar kan, asam lambung. Enggak. Ini lebih kayak kemarin lagi. Kalau misalkan asam lambung kan di sini. Iya. Ini tuh Mbak nggak di sini doang. Sini. Berarti yang masa lalu di 2000 itu masuk lagi. Iya. Sini kan aneh. Sini. Kalau asam lambung ya. Kalau asam lambung ya udah di sini lah. Searea perut sini. Ini nyampe sini Mbak. Sini. Cekitnya dia lebih intens sekali atau tek kayak orang dijarumin gitu. Ini kalau lagi naik mobil nih, ini lagi sakit di sini, naik mobil, gejeluk dikit, gitu. Sampai gitu. Sekarang udah tipis-tipis lah. Gitu. Karena saya ingat lah Abah itu maksudnya. Kalau memang itu lu ada orang yang gak suka sama lu ya udah ikhlasin. Ini saya ikhlasin ya udah, sok lah, nggak apa-apa, gue tahan. Paling gue minum rasa nyeri walaupun nggak hilang gitu. Cuman kan ginjal saya habis dong, saya nyeri minum itu nggak hilang. Nggak hilang juga kan? Nggak hilang. Saat minum pun efek 10 menit atau 15 menit nggak hilang kan? Kan bingung, dokter aja nggak tahu ini apa. Sekarang didiagnosa dimasukin di ronsen nggak ada apa-apa. Kan bingung. Dan sampai sekarang masih ada, cuman tipis lah, nggak kayak dulu lah. Dulu mau pakai baju aja ngilu banget. Ya mudah-mudahan setelah ini selesai ya kan. Ya. Ini saya cuma di sini loh cerita. Terima kasih. Karena kan belum tentu juga maksudnya orang lain
ya sependapat dengan Kang Sule. Betul. Ada yang cuma ini, makanya saya jelasin. Asam lambung nggak Kang? Takutnya namanya yang nonton kali capek Akang karena syuting. Ternyata ini bukan persoalan perut, tapi sakit yang dulu pernah ini lagi dirasain lagi. Mungkin itu. Ya namanya orang Kang. Iyalah. Lautan, samudra bisa kita ukur Kang. Hati orang nggak bisa diukur. Iya. Tapi saya selalu begini. Oh mungkin kita ini manusia. Kadang-kadang kita kalau berucap, kalau menurut saya biasa-biasa, mungkin posisi mereka itu lagi nggak biasa, mereka akan ngerasain bahwa kata-kata yang saya ucapkan itu tidak bagus dan menyakitkan. Ya saya mah lebih ke situ aja lah, introspeksi diri saya lah. Kalau memang ya dia sakit hati karena itu terus dia menyakiti lagi saya, ya saya ikhlas lah. Berarti kita sama-sama sakit gitu aja lah. Alhamdulillah. Berarti kan toleran di sini sebenarnya Tuhan gak akan pernah ngizinin kalau penyakit itu mau masuk ataupun enggak ya atas izin Allah aja. Buktinya kan segimanapun kekuatan yang namanya goib tidak bisa dan Allah tidak mengizinkan masuk akang ya enggak. Ya sampai sekarang masih bisa berdiri, masih bisa mencari nafkah untuk keluarga, untuk banyak orang di sini cari nafkah. Akang salah satu keberkahannya ini. Banyak orang di sini yang butuh untuk keluarganya, akhirnya Akang lah diri Akang nih. Makanya dijagain biar Akang gak kenapa-napa. Ya sakit-sakit sedikit buat ngingetin kita. Buat ya notice sedikit, oh iya kemarin salah ngomong gitu, itu aja. Tapi keren Kang. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Dibongkarnya di sini. Nanti selanjutnya baru. Trik ngeliat tapi emang aman kok Kang Sule. Kalau untuk orang yang jahat sama Kang Sule biar itu urusan dia sama Allah. Kita sistemnya tabur tuai aja. Dia menabur yang kayak gimana, dia akan menuai yang seperti apa. Oke buat sahabat mistis semuanya. Hari ini aku bahagia banget. Karena ngobrolnya bareng sama Kang Sule yang kalian sering ngeliatnya sambil ketawa. Semua pelawak gak seharusnya juga disuruh ketawa mulu. Nih sekali yang ngelawak sama setan. Penontonnya setan semuanya. Ketawa enggak, mukanya kayak orang meriang ya Kang. Ya kan? Dan Kang Sule juga jarang banget buat ngebuka yang namanya hal-hal mistis. Jadi buat kalian semua yang di rumah ada notice, oh iya pernah nih kayak Kang Sule belajar. Belajar apa yang positif di Kang Sule pakai, gunain. Positive thinkingnya, terus selalu percaya adanya Tuhan. Selalu percaya, oh iya introspeksi dulu baru menyalahkan orang lain. Introspeksi dulu baru lihat pandangan yang lain. Jadi buat sahabat misi semuanya sekali lagi yang mau konsultasi penanganan terus datang ke rumah saya atau mau jadi narasumber nanti ada di sini. Ini ada admin Ririn, ada admin Sasi dan untuk jadi narasumber ada admin Uci. Terima kasih semuanya, terima kasih Kang Sule. Sama-sama Teh. Sehat selalu, berkah selalu. Sami-sami. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.